Duka menghampiri aktor Abimana Aryasatya. Ibunda tercinta Nyonya Lee Siu Hiao tutup usia Jumat malam kemarin di rumahnya di kawasan Jalan Kemurnian Glodok, Jakarta Barat. Almarhumah meninggal dunia di usia 61 tahun. Sejak Jumat malam pula, jenazah disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat. Keluarga kerabat, sahabat, dan teman dekat hadir silih berganti melayat ke Rumah Sakit Husada. Nampak sahabat dekat Abimana, Zakli, yang tengah mengalami cedera kaki pun menghususkan diri untuk melayat Sabtu siang kemarin. Abimana dan sang istri Inong Nindya Ayu terlihat sibuk menerima pelayat serta mempersiapkan prosesi kremasi untuk almarhumah. Karena hari itu juga, jenazah akan dikremasi di Krematorium Cilincing, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 2 siang, jenazah dibawa untuk kremasi. Tak hanya sedih, wajah lelah terlihat sekali mewarnai aktor utama film Sabtu bersama Bapak dan Bulan Terbelah di Langit Amerika ini usai prosesi kremasi almarhum sang bunda. Jadi saya sampai di lokasi melihat jenazah ibu saya dan saya mengurus sampai hari ini. Dari saya kemarin sampai kita hari ini. belum pulang, belum tidur, belum apa. Saya mengurus semuanya acara. karena Dengan dia mengurus dengan kepercayaan yang beliau. Kebetulan ibu saya non muslim, saya muslim, jadi saya tidak mengerti prosesi apa yang harus dilakukan. Jadi keluarganya yang melaksanakan prosesinya, saya mensupport. Terkejut, bingung, dan sempat tak percaya sama sekali kalau bunda tercinta pergi untuk selama-lamanya. Karena menurut ayah 4 anak ini, kondisi sang bunda yang hari-harinya tinggal dengan paman Abimana justru tengah sehat. Selama setahun terakhir nyaris tak ada keluhan sakit. Keluhan terakhir hanya soal asam urat dan rematik karena usia. Terakhir kita ketemu, sempat makan bareng, sempat ngobrol, sempat Menurut jadi gini, beliau kan tinggal bersama omnya Abi, dan tetangga-tetangga juga bilang sehat. Jadi kebetulan biasanya beberapa tahun yang lalu setiap kali ketemu, mami sakit nih, mami ini, mami itu gitu. Kemarin pas ketemu beliau cuma bilang sehat, happy sekarang. Terus adiknya juga kemarin bilang happy ya sekarang ya, iya gitu. Makanya kita sebetulnya antara terpukul sekali, terutama ya kami berdua, terus tapi juga senang juga karena beliau pergi dengan dalam keadaan tidak sedang sakit gitu. susah. Kalau disambung-sambungin pasti bilangnya selalu ada firasat kalau disambung-sambungin. Tapi semuanya normal aja, makanya bingung karena tidak menyangka gitu. Dan memang tidak ada penyakit apapun setahu saya. Almarhumah adalah sosok istimewa. Dari kecil, Abimana hanya tinggal dengan almarhumah. Bahkan Abimana pun belum lama bisa bertemu dengan ayah kandungnya, yang merupakan pria berkewarganegaraan Spanyol bernama Roberto Candelas Aguinaga. Tak terhitung cerita dan kenangan indah dengan mendiang. Namun ada satu kisah paling istimewa Abimana dengan mendiang sang bunda yang takkan pernah bisa terhapus sampai kapanpun. Kenangan apakah itu? Kalau saya jelas umur 8 tahun ke dunia fantasi. Saya tidak pernah lupa foto yang sampai sekarang masih ada. Itu saya ingat sampai sekarang. Pergi berdua doang sama dia. Itu aja. Kalau saya paling saya ingat itu. Nama kembali terang di dunia hiburan, job nyanyi juga laris lagi. Inilah fakta atas Reza Artamevia. Kisah tertangkapnya Gatot Brajamusti dengan barang haram di Mataram ternyata menjadi pintu hidupnya kembali seorang Reza. Memang suara sumbang dan nyinyir tetap mengiringi, apalagi melihat Reza begitu mudah melenggang dari jerat pasal narkoba. Sementara di sisi lain, Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah, 2 orang yang diamankan bersama Reza di Hotel Golden Tulip Lombok pada Agustus 2016 silam, kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Mataram. Kalau yang pasti sih saya, alhamdulillah gini, saya dianugerahi perjalanan karir yang bagus sekali gitu ya. Terus alhamdulillah juga saya dianugerahi punya banyak hits gitu. Itu jadi menurut saya ya itu sebuah kunci ya. Jadi kalau misalnya bisa bagaimana bisa bertahan, kita harus punya hits gitu, harus punya hits. Nah alhamdulillah hits saya ya lumayan lah ya, lumayan.
Sejak pisah kongsi dengan Gatot Brajamusti, bahkan berlanjut menjadi seteru, janda mendiang Aji Masaid ini kembali juga menjadi sosok yang disiplin melatih kemampuan vokal. Ya, meski penyanyi ternama, kenyang jam terbang dan pengalaman, Reza ternyata tak mau berhenti belajar. Saya ganti-gantian, jadi saya belajar terus sampai saat ini. Saya masih belajar olah vokal terus gitu, nggak berhenti. Dengan kan udah pernah sama Mbak Berta, udah pernah Ibu Christine, udah pernah pokoknya Ibu Catherine, Pak Pranajaya pun dulu saya juga gitu. Terus ganti-ganti banyak banget, dan sekarang saya lagi seneng banget olah vokal sama Uci Wibi. Reza sudah kembali. Reza pun menikmati dunianya lagi, lengkap dengan ketenaran dan materi. Di lain pihak, mantan guru spiritualnya justru menikmati keterpurukan. Bahkan pula lengkap dengan kehidupan pengabnya di balik terali besi. Kondisi inilah yang membuat pihak Gatot, terutama tim kuasa hukumnya, menilai banyak rekayasa di balik kasus Gatot Brajamusti. Baik untuk narkoba, dugaan pelecehan seksual, kepemilikan satwa langka dilindungi, hingga senjata api ilegal. Dalam waktu dekat, tim kuasa hukum Gatot siap membeberkan bukti baru untuk membuka misteri yang ada. Jika benar, ini bisa membuat Reza tidak tenang. Keasikannya akan terhenti lagi. Reza juga dipastikan akan direpotkan oleh panggilan Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Mengingat ia adalah salah satu saksi kunci ketika Gatot dan Dewi Aminah diringkus polisi. Saya menduga bahwa kasus ini adalah merupakan dugaan saya adalah kasus perekayasaan. Ketika kami mengatakan ada dugaan perekayasaan, kami juga mempunyai bukti. Nah, tentu bukti ini kita akan ungkap. Petualangan asmara Tara Budiman dengan Gia Sadikiah kian mendekati pintu pelaminan. Setelah sekian lama merajut tali asmara, Jumat 7 Januari 2017 kemarin, Tara akhirnya memutuskan untuk melamar Gia. Proses lamaran keduanya pun berlangsung tertutup. Meski demikian, aura bahagia tetap saja menghiasi wajah kedua sejoli itu. Alhamdulillah hari ini saya Bimantara Budimansyah meminang Gia Pramadisti Sadikah melamar. Jadi hari ini adalah acara lamaran dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tadi bawa hantarannya ada makanan-makanannya, ada makanan-makanan, ada buah-buahan. Memang khusus dari permintaan dari keluarganya Gia juga hantarannya.